وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحبه وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita, tadarus dan tadabbur kita, surat Al-Mulk, surat yang ke-67. Malam ini kita masuk ayat 13 sampai ayat 18. Ustadz kita sudah bersama dengan kita, yaitu Ustadz Safri Saleh. Mudah-mudahan beliau sedang di rumah. Kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dari waktu dari hari ke hari bacaan Al-Quran kita, panjang pendeknya, makhraj-makhrajnya semakin lama semakin baik. Karena inilah bacaan yang merupakan bacaan yang Allah SWT berikan imbalan kepada siapa saja yang melakukannya. Kepada Ustaz Safri Saleh kita persilakan dengan segala hormat. Mari kita masuk ke screen, mengikuti dan membaca surat Al-Mulk, surat yang ke-67, ayat 13 sampai 18. Ada Ustaz. Alhamdulillah, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض آمنتم أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صدق الله العلي العظيم. Allahumma wasallim wa barik ala rasul wa alihil arham ala rasulillah wa alihil arham Allahumma Kita aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada Ustazina Ustaz Safri Soleh yang telah membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan makhraj-makhraj yang benar, dengan panjang pendeknya yang benar. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dari bacaan beliau, sehingga Allah SWT menjadikan bacaan beliau juga sebagai jariah baginya. Begitu juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga kesucian Al-Quran juga ikut menyucikan jiwa-jiwa kita semua. Amin, amin. Karena hakikat kita manusia ditentukan oleh jiwanya. Kita ulangi lagi, hakikat manusia ini ditentukan oleh jiwanya. Amin. Kalau jiwanya bersih, maka bersihlah seluruhnya. Tapi kalau jiwanya kotor, maka kotorlah seluruhnya. Seperti kata Nabi, dalam diri manusia ada sesuatu yang kalau sesuatu itu baik, maka baiklah seluruh manusia itu. Kalau dia buruk, maka buruklah segala sesuatunya. Ala wahyal qalb, ketahuilah, camkanlah, catatlah. Yang dimaksud itu adalah al-qalb, yaitu hati atau jiwa kita manusia. Semoga Al-Quran yang kita baca menyucikan jiwa-jiwa kita semuanya. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Mulk kita, surat yang ke-67. Al-Mulk, lihat kata-kata mulki, kerajaan. Kemudian turunnya di Mekah, karena itu dengan surat Makkiyah, jumlah ayat 30 ayat.
Dan tadi kita sudah membaca ayat 13 sampai ayat ke-18. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-13, maaf ke-12. Yaitu adalah antitesa dari orang-orang yang ingkar. Sebelumnya kita bicara adalah orang-orang yang ingkar kepada masabih. Jadi Allah SWT demi kelestarian, keteraturan, keindahan alam semesta, Allah SWT menghiasi semuanya dengan yang disebut dengan masabih. Walaqad zayyana as-sama dunya bimasabiha, dan sekaligus menjadi rujuman lisyayatin. Tetapi manusia menghadapi masabih ini terbagi dua. Ada yang ingkar, ada yang menutup diri. Yang menutup diri itulah nanti kemudian akan berakhir dengan penderitaan di akhirat, yang dikatakan bahwa penyebabnya mereka masuk dalam neraka atau ke penderitaan karena pada saat di dunia mereka tidak mau mendengar. Yang kedua, tidak mau mendengarkan akal pikirannya, tidak menggunakan akal pikirannya. Sehingga mereka mengatakan walau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu di dunia kami mau mendengar, seandainya dulu di dunia kami mau menggunakan akal pikiran kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak mungkin menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sebaliknya bagi mereka yang beriman, maka kemudian dibukakanlah pintu-pintu rahmat Allah SWT kepadanya yang kita terakhir bahas di ayat 12 ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, jadi sungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang merasa takut kepada Tuhannya. Yakhshawna ini adalah sikap jiwa. Jadi sikap jiwanya itu yakhshawna rabbahum, yaitu terbuka lebar terhadap Tuhannya. Yang tadi sebelumnya adalah alladzina kafaru, mereka menutup diri, mereka memasang tameng, mereka memasang hijab, maka kemudian mereka fi ashabis sa'ir. Dan ketika ditanya apakah tidak datang pemberi peringatan kepada kamu, mereka mengatakan bala, datang, tapi fakadzabna, kami mendustakannya. Kalau di sini adalah yakhshawna rabbahum, kata-kata takut kepada Tuhannya artinya bahwa tidak ingin kehilangan Tuhannya. Dia membuka hatinya selebar-lebarnya untuk hadirnya Tuhan di dalam jiwanya. Dan mereka juga mengenal Allah melalui sosok insan suci yang gaib. Melalui ini, binya melalui. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Karena kita tidak bisa mengenal Allah tanpa perantara, tanpa wasilah. Dunia ini adalah dunia wasilah. Dunia ruang waktu adalah dunia wasilah. Kita tidak bisa kenyang tanpa wasilah yang bernama makanan. Kita tidak bisa menghilangkan haus tanpa wasilah yang bernama minuman. Kita tidak bisa pintar kalau kita tidak punya wasilah, tidak melakukan wasilah, namanya belajar. Semuanya membutuhkan wasilah. Nah, begitu ya, untuk sampai kepada Allah kita butuh wasilah. Bitnya di sini menunjukkan wasilah. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka bagi mereka Allah berikan kepadanya ampunan, maghfirah. Bukan hanya ampunan tapi juga ajrun kabir, diberikan pahala imbalan yang besar. Kemudian sekarang masuk ayat baru. Yaitu adalah ilustrasinya adalah suara. Karena suara teramat sangat penting sebagai mediasi, media yang menghubungkan antara alam batin dengan alam nyata. Sesuatu yang kita belum ucapkan dengan kata-kata itu masih berada dalam pikiran. Pikiran artinya apa? Alam gaib. Ketika kita ucapkan, dia keluar ke alam nyata. Bisa didengar orang-orang, maka bisa menjadi perbuatan. Wa asirru qaulakum awi jaharu bihi. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik kita rahasiakan qaulakum, perkataan kita. Jadi kita punya perkataan, kita sembunyikan, rahasiakan, maksudnya kita tidak ucapkan, awi jaharu bihi, ataukah kita keraskan suara kita. Jadi kita bersuara lantang atau bersuara pelan,
kita mengucapkan atau hanya menyimpannya dalam benak, bagi Allah tidak ada masalah. Apa sebabnya? Innahu, sungguhnya Allah, alimun bidatis sudur, mengetahui apa yang ada di dalam dada, bizatis sudur. Tapi kenapa kalau ibadah kita ada ucapan-ucapannya, salat misalnya, harus membaca ayat-ayat tertentu, kenapa tidak dalam hati saja? Karena manusia itu adalah makhluk multidimensional. Manusia adalah makhluk multidimensional, dan seluruh dimensi kemanusiaan kita harus ikut beribadah kepada Allah. Pada saat kita beribadah kepada Allah, maka batin kita ikut beribadah. Pada saat kita beribadah kepada Allah, maka lisan kita juga harus beribadah kepada Allah. Pada saat kita beribadah kepada Allah, maka tangan kita, kaki kita harus ikut beribadah kepada Allah. Tubuh kita, lekuk-lekuk tubuh kita harus ikut beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang sangat berbahagia, cobalah renungkan salat kita. Dalam salat kita, ada tidak bagian tubuh kita yang tidak ikut beribadah kepada Allah? Semua lekuk-lekuk tubuh kita itu harus bergerak pada saat itu. Coba kalau kita ruku, maka itu adalah lekuk tubuh dari punggung ke dalam kaki kita. Maka itu adalah terjadi gerakan di sana. Pada saat kita angkat tangan, itu adalah lekukan tangan kita. Dari bagian bawah ke bagian atas. Pada saat kita sujud, maka kita lihat sana. Semua lekuk tubuh kita ikut sujud. Lutut kita, dua tangan kita, dua ujung kaki kita, sampai kepada ujung kepala kita. Jadi pada saat kita sujud ada tujuh lekukan tubuh kita yang ikut sujud. Yang pertama adalah dua kaki, yang kedua adalah dua lutut, yang ketiga adalah dua tangan, sudah 6, yang terakhir adalah satu kepala. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau kita salat semuanya ada. Ada salat bagiannya sir. Seperti kalau misalnya rakaat kedua dan ketiga sir. Rakaat ketiga kalau kita maghrib itu sir. Bahkan 4 rakaat pada saat zuhur dan asar sir. Untuk apa? Untuk kita meyakinkan diri kita bahwa Allah itu ada pada sir kita dan ada pada jahar kita. Allah tidak terikat pada sir dan jahar kita. Kitalah yang terikat pada sir dan jahar kita, dan eksistensi kita sebagai manusia sangat ditentukan oleh sir dan jahar kita. Bayangkan kalau tidak ada sir kita, maka semua pikiran kita terbaca oleh orang lain. Maka kemudian tidak ada lagi yang bisa kita bicara, yang tak bisa kita bicarakan. Tidak ada lagi yang disebut dengan rahasia. Semuanya menjadi gibah, misalnya kalau kebetulan pikiran kita buruk kepada orang lain. Maka kemudian ada sir. Tapi ada jahar, karena kita butuh komunikasi dengan pihak lain. Ada jahar. Maka sir dan jahar kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan sir dan jaharnya kita tidak ada masalah. Apa sebabnya? Innahu, sungguhnya dia Allah, alimun, maha mengetahui. Jadi Allah itu adalah alimun bidzatis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada. Bidzatis sudur, kita artikan zat itu adalah yang ada, sudur dalam dada. Jadi semua yang ada di dalam dada, baik yang masih sir ataupun yang sudah jahat, semuanya Allah ketahui. Karena yang jahat itu dari dada juga. Yang sir tersimpannya di dada juga. Sadar ini artinya kesadaran. Yang diartikan sini dada. Dan semuanya itu Allah SWT mengetahuinya. Sehingga tidak ada satupun dimensi kehidupan kita sebagai makhluk multidimensional yang luput daripada ilmunya, alimnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sekecil apapun. Allah mengatakan walaupun itu hanya sekecil atom, sekecil debu, Allah mengetahuinya. Pengetahuan itu adalah cahaya. Ini adalah ilustrasi kita, orang yang pakai toga sarjana, keluar bohlam, lampu, maka lampu itu kemudian menyala, hasil nyalahnya berubah jadi buku-buku. Buku-buku melahirkan peradaban. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Allah adalah cahaya.
Dan karenanya Allah sendiri adalah ilmu. Maka dikatakan tadi dia adalah alim. Ala, ketahuilah, camkanlah kata ayat ini. Camkanlah, catatlah. Ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bahwa dia Allah SWT mengetahui. Dia Allah adalah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah SWT itu mengetahui. Jadi bisa diartikan ala ya'lamu, apakah dia tidak tahu, tapi bisa diartikan juga ala, ketahuilah. Bahwa dia Allah mengetahui man khalaqa, apa saja yang dia ciptakan. Semua yang tercipta Allah mengetahuinya. Semua yang terwujud Allah mengetahuinya. Semua yang kita sebut dengan reality adalah Allah mengetahuinya. Tidak ada satu pun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang tercipta dari kata khalaqa adalah dari ilmunya Allah. Jadi semua yang tercipta dari sini. Ya. Ala ya'lamu man khalaqa. Kenapa dia bisa mengetahui semuanya? Wa huwal latiful khabir. Dan dia Allah adalah al-latif al-khabir. Dia Allah SWT adalah maha halus. Latif. Artinya maha halus, dia bisa menjangkau semuanya. Sekecil apapun. Seperti mana air bisa masuk di mana-mana karena air itu adalah halus. Ketika debu bisa masuk di mana-mana karena debu itu adalah halus. Angin, udara bisa masuk kemana-mana karena udara itu halus. Nah, Allah sebenarnya disebut dengan latif, halus. Karena tak ada sekecil apapun yang bisa ditemukan oleh manusia. Misalnya atom, masih ada lebih kecil dari atom, yaitu elektron, proton, neutron. Allah menjangkau di sana. Seandainya nanti elektron bisa diungkap lagi, bisa diuraikan lagi, proton bisa diungkap dan diuraikan lagi, maka Allah menjangkau semua uraian-uraian itu. Apa sebabnya? Karena dia adalah latif. Makanya tidak ada satu pun di mana Allah tidak bersamanya. Pada saat kita sudah sampai pada titik, pada pengertian, pada pemahaman bahwa tidak ada satu entitas yang luput dari kehadiran dan kebersamaannya dengan Allah, maka segala sesuatu, setiap sesuatu yang kita lihat, yang kita ingat, yang kita ketahui harus menjadi penyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Ketika kita tersambung kepada Allah secara otomatis melalui seluruh entitas, seluruh hal, semua sesuatu, maka kita sampai pada apa yang disebut dengan zikir latifah. Jadi zikir latifah itu tidak lagi terikat pada kata subhanallah. Subhanallah, kata-kata yang sangat indah. Tetapi untuk mengucapkan subhanallah terus-menerus kan kita tidak mungkin, karena kita punya kebutuhan-kebutuhan lain. Kita butuh berbicara dengan keluarga, kita butuh berkomunikasi dengan customer kita, klien kita. Kita butuh berkomunikasi dengan orang-orang yang kita jumpai di jalan-jalan. Maka tidak mungkin setiap saat kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah pertanyaannya ialah ketika mulut kita, lisan kita tidak bisa setiap saat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Apakah tidak ada lagi yang lain? Ada. Yaitu yang melampaui, yang melewati daripada kata-kata itu, namanya zikir latifah. Jadi zikir latifah itu adalah, yaitu apa saja yang kita hadapi, apa saja yang kita jumpai, bersentuhan dengan apa saja, di mana saja, kapan saja, selalu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat listrik, ibarat power, segala sesuatu mengandung listrik, mengandung power. Sehingga setiap sesuatu yang kita sentuh, kita tersetrum, kita terkena listrik, kita kemudian merasakan sengatan arus listrik di sana. Maka segala sesuatu yang kita jumpai, maka kita merasakan sentuhan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kembang. Kita melihat kupu-kupu yang terbang. Kita melihat ombak. Kita mendengarkan bunyi pasir yang berdesir di pinggir pantai. Kita mendengarkan daun-daunan bergesekan satu sama lain kan ditimpa angin sepoi-sepoi. Kita menyaksikan gunung-gunung yang menjulang tinggi di sela-sela awan yang putih. Kita menyaksikan rembulan di malam hari.
seakan-akan tersenyum dari balik langit yang biru. Kita menyaksikan bintang-bintang yang seakan-akan mengedipkan mata-mata mereka kepada kita. Kita menyaksikan matahari yang terbit di pagi hari seakan-akan tertawa kepada seluruh alam. Kita menyaksikan merpati yang terbang di atas kepala kita. Kita menyaksikan rentetan awan-awan berbaris rapih di atas angkasa. Kita menyaksikan burung-burung yang terbang berkumpul dan bersaf-saf. Maka apapun yang kita saksikan adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Namanya zikir latifah. Kenapa? Karena kita sudah menyeruak masuk ke dalam seluruh entitas, seluruh entiti. Tidak lagi mengingat Allah hanya pada saat mengucapkan subhanallah. Tidak mengingat Allah hanya pada saat mengucapkan Allah. Tidak mengingat Allah hanya pada saat mendengarkan azan saja. Tidak mengingat Allah hanya pada saat mendengarkan imam bertakbir di takbiratul ihram. Tetapi pada apapun juga, kapanpun juga, dimanapun juga, dalam kondisi apapun juga, selalu merasakan sentuhan halus dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan sentuhan halus dari Allah, halus itu artinya latif, maka zikir kita pun dengan zikir latifah. Dan inilah zikir yang diinginkan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Setelah kita mencapai zikir latifah, kita tinggalkan ucapan subhanallah. Tidak. Sebagaimana kalau kita sudah masuk di perguruan tinggi, tidak lantas ditinggalkan ilmu SD kita, ilmu basic kita, ilmu elementary school kita. Kita sudah di perguruan tinggi, kita sudah di university, tetap saja kita menggunakan ilmu sekolah dasar kita, ilmu elementary school kita, ilmu SMP kita, ilmu sanawiyah kita, ilmu aliyah kita, tetap kita gunakan. Nah, hal yang sama. Walaupun kita sudah mencapai derajat zikir latifah, tetap saja pada saat dibutuhkan, pada saat tertentu kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tetap kita ucapkan. Dia pada saat kita salat tetap harus ucapkan Allahu akbar. Pada saat kita bangun dari ruku kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Pada saat kita ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Pada saat kita ruku sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dan seterusnya. Bukan berarti setelah mencapai zikir latifah yang ditinggalkan, tidak seperti itu. Tetap kita menggunakannya. Karena ini adalah satu kesatuan. Dari lapisan paling luar sampai ke dalam itu satu kesatuan. Sebagaimana Allah tidak meninggalkan alam semestanya, lalu kemudian hanya berdiam diri di dalam arasnya. Tidak seperti itu. Allah setiap saat beraktivitas. Allah setiap saat meniupkan ruh kehidupan kepada apapun yang hidup di sekitar kita. Nah, karena Allah menjangkau seluruhnya, maka kita juga harus menjangkau seluruh Allah melalui seluruhnya. Termasuk dengan ucapan-ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi wa huwal latiful khabir. Jadi ini adalah latif. Kemudian al-khabir. Al-khabir artinya apa? Bukan hanya mengetahui, tapi mampu merekam. Dia merekam semua perbuatan kita. Jadi ilmunya Allah sebelum tercipta semuanya, kita sudah dengan ilmu. Ilmunya Allah ketika berkaitan dengan alam semesta dan kehidupan kita, namanya khabir. Allah adalah latif, dia menjangkau semuanya, dan karena dia menjangkau semuanya, dia mengetahui semuanya, dan dia bisa mengungkapkan semuanya. Ketika mengungkapkan semuanya dalam apa yang disebut dengan pengetahuan, disebutlah dengan al-khabir, maha mengetahui, maha mengkhabarkan. Ingat kata-kata khabir dari kata khabar. Khabar itu informasi, berita. Jadi wa huwal latiful khabir. Dia Allah maha halus lagi maha mengetahui. Allah SWT menciptakan bumi seperti ini. Ini adalah globe, peta dunia seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat 2/3-nya adalah lautan. 1/3-nya saja daratan. Kenapa 2/3-nya lautan? Karena 2/3-nya harus mendukung kehidupan kita. Ada yang tetap tersimpan di lautan dan ada yang lagi yang menguap ke darat, ke laut, ke angkasa untuk berubah menjadi awan-awan lalu turun menjadi hujan. Tetapi apapun, dimanapun,
Allah menciptakan kita untuk mengarungi kehidupan ini. Jadi alam semesta ini atau ke bumi ini bukan untuk didiamkan. Bukan untuk kita bersifat pasif padanya. Justru Allah menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi. Karena alam semesta ini adalah tanda kebesarannya. Bumi ini adalah caranya Allah menunjukkan bahwa dia adalah maha hidup. Maka Allah minta kita untuk berjalan dan berjalan. Allah minta kita terus berjalan dan berjalan. Baik berjalan dalam pengertiannya sesungguhnya, ataupun berjalan dalam pengertian kita mencari pengetahuan dimanapun, langsung atau melalui jaringan internet, melalui online. Sekarang bisa kita belajar apapun dimanapun juga. Kalau kita tidak tahu bahasa asing, kita bisa meminta Google Translate untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa kita. Bahkan sekarang sudah ada penerjemah bahasa dalam pengertian orang yang berbicara langsung terjemah ke dalam bahasa si penerima. Jadi bukan hanya tulisan, tetapi juga kata-kata sekarang, pembicaraan sekarang bisa langsung diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, terutama bahasa penerima. Jadi artinya apa? Sekarang semakin tidak ada hambatan untuk berjalan di muka bumi. Untuk apa? Menyaksikan tanda kebesaran Allah SWT. Walladzi ja'ala lakumul arda. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian al-arda bumi. Jadi Allah menjadikan buat kalian semuanya al-arda bumi. Jadi ingat jelas sekalian, dia Allah yang menjadikan bagi kalian. Siapa bagi kalian? Termasuk orang beriman tadi. Bahkan pembahasan kita ini dari ayat 13 kan orang beriman, Pak sekalian. Maaf, dari ayat 12 sampai sekarang orang beriman. Jadi sebetulnya bumi ini untuk orang beriman sebetulnya. Jadi orang beriman tidak boleh pasif, harus mengambil bagian penting di dalam memanfaatkan bumi ini. Nah, untuk memanfaatkan bumi ini butuh pengetahuan tersendiri. Sebagaimana kalau kita membaca Al-Quran, kita butuh pengetahuan bahasa Arab. Kita butuh pengetahuan qiraah. Nah, kalau kita ingin misalnya berjalan di muka bumi, kita butuh pengetahuan peta misalnya, mapping. Kita butuh pengetahuan transportasi. Kita butuh pengetahuan telekomunikasi dan komunikasi. Kita butuh semuanya. Dengan demikian dalam Islam kita tidak ada perpisahan. Tidak ada gap-gap. Tidak ada dikotomi antara apa yang disebut dengan ilmu agama dengan ilmu umum. Ya. Bagaimana kita bisa menyebut internet sebagai ilmu umum? Sedangkan kalau tidak ada internet, kita tidak bisa mengaji bersama di negara yang berbeda-beda ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak ada internet, kita tidak bisa bertemu di sini. Ini Al-Quran, ayat 15, surat Al-Mulk, kitab suci, Al-Quran, dari Allah. Ini tidak bisa kita baca bersama di tempat yang berbeda, kalau tidak ada namanya internet, tidak ada namanya Zoom. Lantas bagaimana mungkin kita menyebut Zoom dan internet itu sebagai bukan bagian daripada agama? Coba kita lihat di Mas. Kan tidak terpisahkan antara terbacanya ayat ini oleh Bapak Ibu dimanapun berada dengan internet dan Zoom yang kita gunakan. Ketika tidak ada senjang, tidak ada gap, tidak ada keterpisahan antara ayat ini dengan komunikasi internet, networking. Zoom sebagai suatu platform yang mempertemukan kita. Kan berarti ini satu kesatuan antara ayat ini dengan internet. Satu kesatuan antara ayat ini dengan Zoom. Dengan demikian bagaimana bisa kita mengatakan itu Zoom, internet adalah urusannya orang kafir, orang tidak beragama. Ini jelas pendapat yang keliru. Seluruh aspek kehidupan kita adalah bagian daripada ajaran agama. Terintegrasi, satu kesatuan. Ini kita bisa rasakan. Bapak bisa rasakan, Bapak bisa bayangkan ini cuma satu, ini saya bikin satu. Tapi kita sekarang kalau ada 100 peserta di tempat yang berbeda-beda, ini bisa terbaca di 100 handphone, di 100 device, di 100 laptop, kalau pakai semuanya pakai laptop. Kok kenapa bisa? Ya itu tadi, karena satu ada internet sebagai network, jaringan. Yang kedua ada Zoom sebagai platform, aplikasi. Jadi dengan demikian platform atau aplikasi Zoom,
internet network sebagai teknologi komunikasi adalah satu kesatuan dengan bahasa Arab. Nahwu saraf. Bisakah terbaca di sini kalau kita tidak bisa mendesain seperti ini? Bapak Ibu sekalian berbahagia, untuk terbaca seperti ini harus didesain dulu, ini dibuat background-backgroundnya. Untuk membuat background-backgroundnya ini butuh platform yang lain lagi. Jadi dengan demikian antara kitab suci, seni, artistik, dan sebagainya itu tidak terpisahkan satu sama lain. Maka Allah mengatakan, Allah menjadikan bumi ini untuk kita berjalan padanya, supaya kita bisa menemukan tanda kebesaran Allah di sana. Walladzi ja'ala lakumul arda. Dialah Allah menjadikan bagi kalian al-arda, bumi. Zalulan. Zalulan itu artinya mudah digunakan. Jadi kata-kata al-arda di sini mudah digunakan karena bisa terkomunikasi dengan network. Listrik bisa merambat, suara bisa merambat. Yang kedua, bisa terkomunikasi di satu platform yang namanya misalnya Zoom. Yang ketiga, kita bisa menggunakan apa yang ada di alam ini untuk mendesain, bikin warna-warni seperti ini. Sehingga Al-Quran yang tadinya tersimpan di Lauhul Mahfuz bisa turun ke sini. Terbaca dengan jelas. Dengan huruf-huruf bahasa Arab yang jelas. Dengan huruf-huruf hijaiyah yang jelas. Semuanya jelas. Dengan demikian ini satu kesatuan. Maka Allah mengatakan, "Walladzi ja'ala lakumul arda." Dialah menjadikan untuk kalian bumi. Jadi umat Islam tidak boleh menyerahkan bumi untuk diurus oleh orang lain. Karena apabila bumi diurus orang lain, maka dia akan menyalahgunakannya untuk kepentingan yang buruk. Jadi huwallazi ja'ala lakum, kumnya kepada siapa tadi? Orang beriman. Zalulan, menjadi zalulan itu adalah mudah digunakan. Maka apa kata Tuhan? Famshu, maka berjalanlah. Beraktivitaslah. Fi manakibiha, di seluruh penjurunya. Kata seluruh penjuru di sini bukan hanya seluruh penjuru bumi, tapi seluruh penjuru dimensi. Penjuru teknologi komunikasi, penjuru teknologi transportasi, penjuru teknologi udara, penjuru teknologi bawah laut, penjuru teknologi satelit, penjuru teknologi macam-macam. Fi manakibiha. Termasuknya berjalanlah di pasar-pasar supaya kalian bisa menciptakan manfaat satu sama lain dengan melakukan barter kepentingan satu sama lain. Bisa lita'aruf antara satu negara dengan negara lain, antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka penjuru bumi itu. Wakulu, dan makanlah min rizki, dari rezekinya. Ini perintah, wakulu min rizki. Cuma di tempat lain dikatakan kalau makan dari rezekinya, makan saya, tapi ingat, la tusrifu, jangan melampaui batas. Di ayat lain Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah apa yang ada di muka bumi ini selama itu halal, tapi ingat, la tusrifu, jangan melampaui batas. Karena kalau melampaui batas menjadi penyakit dalam tubuh kita. Gula kebanyakan menjadi penyakit. Lemak kebanyakan jadi penyakit. Semua kalau kebanyakan menjadi penyakit, maka makan dan minumlah, tetapi la tusrifu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Dengan demikian, memakan dengan berbagai macam makanan, masakan, itu bukan urusan kultur saja, tapi juga urusan agama sebetulnya. Jadi jenis-jenis makanan di satu tempat dengan tempat lain tidak hanya berhenti sebagai kultur, culture, budaya, tetapi itu caranya kita untuk saling kenal mengenal. Dengan memakan makanan orang lain, kita merasakan kedekatan emosional dengannya. Orang lain makan makanan kita juga merasakan kedekatan emosional dengan kita. Kedekatan emosional melalui makanan, melalui pakaian, dan sebagainya, melahirkan lita'arafu, saling kenal mengenal. Jadi tidak boleh kita justru meledekin, tidak boleh kita mentertawakan bahasa, agama, kebudayaan, makanan, minuman orang lain. Karena semuanya itu justru menjadi alat, menjadi wasilah, menjadi mediasi untuk lita'arafu, seperti dalam Al-Quran katakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka di sini katakan famshu fi manakibiha,
wakulu dan makanlah min rizkinya. Jadi makanlah rezekinya. Jadi agama tidak menyuruh kita berpuasa setiap hari dengan harapan biar cepat masuk surga, biar cepat selamat di akhirat. Bukan di situ tempatnya. Berpuasa setiap hari sampai menyiksa diri itu dilarang dalam agama, namanya zalim kepada tubuh kita. Jadi makanlah dari rezekinya. Cuma semuanya hanya harus dilakukan sebagai wahana, mediasi, wasilah untuk apa? Untuk sampai kepadanya ini dia, ilaihi. Jadi ini adalah wahana, alat, instrumen, tools untuk sampai kepadanya. Karena siapapun kita, ilaihi nusyur. Kepadanya lah nanti kita akan dikumpulkan. Wa ilaihi nusyur. Kepadanya lah kalian kemudian dikumpulkan. Nah, maka Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Jadi sebetulnya menyatukan manusia di seluruh bumi itu adalah pekerjaan kita sebagai orang beriman. Bukan justru menciptakan perpecahan, keributan, dan sebagainya. Maka jemaah sekalian berbahagia, contohnya misalnya saudara-saudara kita di Cianjur menghadapi masalah, tapi ikhwan-ikhwan kita dari negara lain, dari Singapura, dari Malaysia, semuanya ikut berkontribusi. Kenapa? Karena dalam hal seperti ini tidak ada urusan negara, tidak ada urusan suku bangsa, tidak ada bahkan urusan agama. Tapi urusannya apa? Kemanusiaan, masuk kategori kulu min rizkihi. Dan kita jadikan apa yang kita makan, apa yang kita miliki sebagai media, wasilah untuk sampai kepadanya. Maka jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sebelum kita lanjut, kita menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak atas partisipasinya di dalam membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Cianjur yang telah mendapatkan musibah gempa bumi dan meninggal beberapa ratus orang, properti mereka rusak dan juga banyak yang sakit di antara mereka, banyak luka-luka. Tadi jemaah kita ya mewakili kita semuanya, ada lebih 20 jutaan yang terkumpul, ini sudah diserahkan Pak Bu sekalian ya. Jadi judulnya tidak menyebut kita punya kelompok, kita hanya menyebut Majelis Tadarus dan Tadabbur. Jadi Majelis Tadarus dan Tadabbur Al-Quran 3 negara, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Ya, jadi mohon maaf kalau ada yang dari Australia harusnya disebutkan juga nanti kalau memang ada ya. Atau dari Thailand, dari Filipina. Untuk sementara kita bisa mendata 3 negara. Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Jadi jemaah sekalian berbahagia, melalui kesempatan ini kami sebagai pengasuh Majelis Tadabbur dan Tadabbur Al-Quran setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ini mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di 3 negara ini, Indonesia, Singapura, Malaysia, yang telah berpartisipasi, telah melapangkan rezekinya untuk digunakan, untuk kita serahkan pada saudara-saudara kita di Cianjur, supaya bantuan kita tidak jatuh di tempat yang salah, kita serahkan melalui aparat negara, pihak kerajaan. Ini adalah army kita, tentara kita, karena mereka juga menerima bantuan, kita salurkan kepada mereka, karena kalau dia biasa tentara, biasa menjangkau ke pedalaman-pedalaman, maka kita serahkan kepada mereka. Oleh sebab itulah sebelum kita lanjut, kita bacakan Al-Fatihah kepada seluruh penyumbang donatur, baik yang ada di Indonesia, di Singapura, dan Malaysia. Semoga apa yang telah mereka korbankan, telah mereka donasikan, sumbangkan, infakkan, menjadi amal jariah yang akan melahirkan cahaya yang terang benderang di alam barzah, di alam kuburnya, dan juga nanti di pada masyar, dan menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah SWT, dan menjadi asbab, menjadi wasilah untuk dimudahkan segala urusannya dalam kehidupan dunia ini. Ala hadiniya wa likum soleha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bapak sekalian, informasi yang kita dapatkan ini yang pegang amplopnya uangnya ini adalah komandannya langsung. Jadi langsung komandan di tempat ini, ya, komandan tentara, ya, komandan Koramil atau komandan apa namanya. Ini adalah komandannya yang terima langsung. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ayat 16. Di ayat 16 adalah kita kebetulan bicara gempa bumi pula. Ini adalah alat pengukur gempa bumi, skala Richter. Kalau terjadi begini kencangnya berarti terjadi gempa bumi biasanya. Jadi kalau gelombangnya sebesar ini, pasti terjadi gempa bumi. Maka kemudian ini keluar dulu. Nah, ini nanti terjadi patahan bumi seperti ini. Ya. Jadi kalau dia guncangan seperti itu, maka kita lihat bumi akan bergoncang seperti ini. Dan juga sekali sebagai Allah berfirman, Aamintum, apakah kalian merasa aman? Jadi bukan hanya saudara kita di Cianjur, tapi kita semuanya bisa kena. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Man fis samai, bahwa dia Allah yang ada di langit sana. Sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, kata-kata man di sini bisa Allah, bisa juga yang disebut tadi bil ghaib. Karena kalau Allah kan bukan di langit, Allah di mana-mana. Jadi kata-kata man di sini bisa bermakna yang sedang gaib karena fis samai, ya, alam non materi. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda, bahwa dia bisa bertindak ataukah berbuat ataukah memang bumi ini diciptakan dengan hukum alamnya yang menyebabkan bisa bergeser, bisa terjadi gempa baik yang bersifat tektonik ataupun vulkanik yang kalau kekuatannya besar bisa membenamkan, yakhsifa bikumul arda, bisa membenamkan kita di bumi. Bisa membenamkan kalian, bikumul arda, ini bumi. Bisa membenamkan kalian di muka bumi. Jadi jemaah sekalian, kita tidak boleh merasa aman. Makanya kalau ada saudara kita yang menghadapi kasus seperti itu, sedapat mungkin kita bergotong royong, berta'awun, ta'awanu alal birri wat taqwa. Karena terlepas dari pahala yang Allah siapkan, terlepas daripada jariah, terlepas daripada ajar, paling tidak kita juga bisa saja suatu saat terkena petaka yang sama atau berbeda tetapi efeknya sama. Fa'idha hiya tamur. Karena kalau itu terjadi maka fahiya tamur. Maka bumi itu akan bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Bumi tiba-tiba bergeser. Dan ketika bergeser itu ada korban di atasnya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, negara yang paling sering kena gempa dan juga yang paling berpengalaman dalam konstruksi anti gempa adalah Jepang. Tetapi walaupun Jepang itu sudah menggunakan teknologi anti gempa terhadap seluruh konstruksi bangunannya, tetapi kita saksikan tetap saja biasa ada korban ketika terjadi gempa. Walaupun tentu tidak sebesar dengan negara yang memang tidak dipersiapkan untuk itu. Tapi tetap saja ada korbannya. Maka Allah mengatakan kita tidak boleh merasa aman. Karena setiap saat memang Tuhan menguji kita. Setiap saat kita, Tuhan menciptakan asbab yang menyebabkan kita kembali kepadanya. Karena kita semuanya ini harus kembali kepadanya. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Nah, di antara asbab-asbab itu adalah gempa bumi. Baik vulkanik ataupun tektonik. Ini adalah diantaranya dalam bentuk serangan debu pada pasir misalnya. Ini juga menjadi petaka di negara yang bersangkutan. Mungkin kita di Asia Tenggara tidak terjadi seperti ini, tapi kita di Asia Tenggara banyak terjadi misalnya banjir karena hujannya tinggi. Terjadi gempa bumi karena kita berada di patahan bumi. Amintum ini masih bertanya lagi, atau apakah kalian merasa aman? Man fis samai,
bahwa dia yang ada di langit. Ingat, bahwa dia yang ada di langit. Kata-kata dia di sini kan dikasih Allah, ini penerjemah namanya. Ini adalah tafsir. Di sini tidak ada. Karena kalau kita katakan Allah di langit, berarti tidak ada di bumi. Yang benar di sini adalah ada pihak yang sebetulnya tidak punya raga sekarang. Berarti dia lagi goib, dia berada di alam langit. Apakah kalian merasa aman dari orang, dari dia yang berada di langit? An yursila alaikum, untuk mengirim kepada kalian hasiban, yaitu badai yang mengandung batu-batu. Hasiban. Kita artikan ini adalah badai yang mengandung batu-batu atau debu-debu seperti yang kita saksikan dalam gambar tadi. Apakah kalian merasa aman? Jadi kalau bukan gempa bumi, ya kita bisa diserang oleh badai yang terdiri daripada debu-debu ataupun batu-batu halus. Fasata'lamuna kaifa nadir. Ketika itu terjadi, kamu akan tahu. Fasata'lamuna, perhatikan ya sekalian. Tujuannya adalah fasata'lamuna, maka kalian akan tahu kaifa, bagaimana. Ini kata-kata nazir di sini. Nazir itu kan orang sebetulnya. Ya. Kan tadi pertanyaannya di ayat 10 tadi apa Bapak sekalian? Ya. Apakah tidak datang kepada kalian nazir? Bala. Ja'ana nazir. Maka dzabna. Tapi kami mendustakannya. Jadi pertanyaannya tadi di atas adalah nazir. Ingat Mas sekalian. Ya, kita kembali ke sini. Pertanyaannya di ayat sini. Ingat. Mulai dari ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaidi kullama ulqiya fiha fajun. Setiap hari mereka dilemparkan ke dalam neraka secara berkelompok. Sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka selalu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Apakah belum datang kepada kalian nazir? Perhatikan Paulus sekalian, nazir sama tadi. Alam ya'tikum nazir, ini nazir tadi, perhatikan nazirnya sama tulisannya tadi. Kalau ya'tikum nazir kan orang di sini, seorang pemberi peringatan. Lalu kenapa tadi di situ tidak disebut orang? Kamu gitu jemaat sekalian. Padahal sudah disebutkan di sini. Alam ya'tikum nazir, dan apa jawabannya? Bala, qalu bala, qad ja'ana nazir. Telah datang kepada kami nazir, ini nazir. Jadi ja'ana nazir, datang kepada kami ini seorang juga di sini, nazir pemberi peringatan. Maka dzabna, tapi kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin mubin. Nah, ini yang terulang kembali di sini. Ya. Coba kita lihat jemaah sekalian. Fasata'lamuna kaifa nadir. Am amintum man fis sama'i ay yursila alaikum hasibat. Fasata'lamuna kaifa nadir. Kenapa tiba-tiba tidak disebut orang di sini? Harusnya kan tetap orang. Jadi artinya apa? Yang disebut tadi man fis sama'i di sini adalah nadir. Pemberi peringatan yang Allah simpan, dan dia masih di langit dalam pengertian tidak nampak di alam nyata, tidak nampak di alam material, di alam fisik. Fasata'lamuna kaifa nadir. Lalu kalian mengetahui bagaimana bahwa ternyata masih ada yang namanya nazir. Nazir itu ternyata bisa bertindak seperti yang kita lihat. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Kejadian demi kejadian terjadi itu karena sebetulnya caranya Tuhan menegur kita untuk apa? Untuk menerima nadirnya dia. Karena jelas-jelas kata-katanya di sini, fasata'lamuna, agar kamu mengetahui ya bagaimana nadir kami bekerja dari alam yang kita tidak lihat karena ketidaksiapan kita menerima kehadirannya dia secara fisik. Fasata'lamuna kaifa nadir. Jadi ini adalah contoh bahwa ini terjadi juga pada zaman-zaman terdahulu. Terjadi pada zaman terdahulu, ini adalah ilustrasi kaum-kaum umat-umat terdahulu yang dihancurkan. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang sebelum mereka, kita ini juga mendustakan. Jangan sampai kita seperti mereka mendustakan juga. Jadi penyebabnya karena mendustakan apa? Mendustakan nadir tadinya. Jadi ketika mendustakan nadir, maka pakai fakana nakir. Maka apa yang terjadi kemudian adalah nakir. Jadi mendustakan
nadir, yang terjadi adalah nakir. Tadi dikatakan fakaifa kana nadir, sekarang fakaifa kana nakir. Jadi nakir terjadi akibat daripada penolakan terhadap nadir. Lalu bagaimana kita menerima nadir sementara dia di langit? Nah, disinilah pentingnya Al-Quran. Al-Quran membimbing kita. Al-Quran memandu kita. Al-Quran menggait kita bahwa Allah tidak membiarkan bumi ini tanpa nadir. Selalu ada nadir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai manusia di muka bumi ini habis. Selalu ada nadir. Dan selama kita tidak menerima nazirnya, maka selalu fakaifa kana nakir. Kemurkaan itu selalu muncul. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan dan kehilafannya, itu adalah dari kekurangan dan kekhilafan Al-Fakir sendiri. Dan jemaah sekalian, karena Al-Fakir ini sepertinya agak kurang sehat ya, agak kena flu. Jadi kalau bisa pertanyaannya cuma 1 atau 2 saja yang baru kita selesaikan. Dan kemudian kita doa. Pertama adalah kita mengucapkan terima kasih kepada yang mewakili kita semuanya tadi, menyampaikan bantuan-bantuan kita kepada pihak yang berhak menyalurkan bantuan kita kepada saudara-saudara kita di Cianjur sana. Yang kedua, kita doakan saudari kita, jemaat tetap kita, Ibu Ena Supina, yang akan operasi besok karena ada luka di kakinya, karena ada kecelakaan kecil di rumahnya. Kecelakaan Udah kecil. selesai, Ustadz. Oh, udah selesai ya? Iya. Oh, udah selesai operasinya? Udah selesai. Oh iya, jadi kita doakan semoga recovery-nya lebih bagus lagi. Ya. Ada doa juga untuk Pak Burhan yang mau umroh. Oh ya, kita doakan juga ada beberapa jemaah kita dari Singapura yang pada malam hari ini datang dari Singapura ke Indonesia, akan berangkat umroh bersama dengan Ustaz Taufik ya Aliyah. Ada kurang lebih beberapa orang, ada mungkin 10 orang lebih. Berapa? 11 orang. Ada 11 orang ya, termasuk Pak Burhan. Kita doakan semoga perjalanannya lancar, umrohnya menjadi umroh yang diampuni, maghfirah, dan juga kembali kepada kita dengan mabrur, sehingga kemudian membawa kepada kita cahaya ilahi dan cahaya kerasulan yang diterimanya dari suasana yang ada di Mekah dan di Madinah. Yang bertanya dipersilakan Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Soalannya ada talian dalam hubungan kait pihak yang di langit tadi dengan ayat 14 bahawa wa huwal latiful khabir, membuktikan bahawa Allah sentiasa tak pernah tiada, sentiasa ada dalam kalbu kita, tak terpisah, dan dia sentiasa memberi kabar, info seperti mana yang didapati oleh Nabi Hidr AS, apalagi Imam Mahdi AS. Beri pencerahan batinnya bab ni Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, tadi kita katakan, kita sudah lihat ayat-ayatnya, ada kata-kata amintum man fis sama. Jadi jelas ada man itu sebetulnya orang. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada man biasanya orang, siapa. Jadi kalau tanya siapa, man. Jadi ada man fis sama, ada orang di langit. Nah, orang di langit ini pasti masih berhubungan dengan kita yang masih hidup sekarang secara aktif. Karena dia disebut tadi dengan nadir. Nah, kemudian yang kedua adalah latif. Allah itu adalah maha halus. Kalau Allah tidak bisa hadir dalam jiwa kita, berarti tidak maha halus. Ya. Kita ulangi lagi, kalau Allah tidak bisa hadir dalam jiwa kita, berarti tidak maha halus. Nah, karena Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang termasuk kalbu kita, maka secara khalqi, secara penciptaan, Allah tidak terpisahkan dengan kalbu kita, jiwa kita. Karena jiwa dan kalbu kita adalah ciptaannya. Yang kedua, karena Allah adalah latif halus, maka maha halus, maka sehalus-halusnya jiwa kita, sehalus-halusnya benak kita, Allah bisa hadir di sana. Kalau tidak hadir di sana, kesalahannya ada pada diri kita, yaitu kita telah melupakan Dia untuk kita hadirkan di sana.
Karena kata-kata fi sudur itu artinya dalam kesadaran. Kesadaran itu tergantung kepada yang memiliki kesadaran itu. Yang disebut menyadari adalah kita pemilik kesadaran, menghadirkan dia di alam sadar kita. Kalau kita tidak hadirkan di alam sadar kita, berarti dia tidak hadir di kesadaran namanya. Kesadaran itu sebetulnya tadi kata-kata sudur itu. Jadi kalau Allah tidak hadir dalam kesadaran kita, bukan karena Allah tidak bisa hadir di sana, tapi karena kita tidak menyadari keberadaannya. Ketika tidak menyadari keberadaannya, artinya apa? Kita tidak hadirkan pada kesadaran kita. Maka oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, maka menghadirkan Allah di dalam kesadaran kita sebagai bukti latifnya, lalu kemudian menghadirkan dia dalam kesadaran kita adalah dalam rangka menjalankan tugas yang Allah bebankan kepada kita, yaitu fil ardi khalifah. Apa itu khalifah? Bukan betul. Khalifah itu yang Allah sebutkan di alam malakut, yaitu amintum man fis sama, masih ada di langit. Kenapa di langit? Karena kita semuanya belum seakan-akan belum membutuhkan kehadirannya. Maka pertama kita harus merasakan dulu bahwa kita butuh kehadirannya. Yang kedua kita yakin bahwa tanpa kehadirannya kehidupan kita tidak bisa benar 100%. Karena kita semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan cacat, penuh handicap, penuh kekurangan, dan kita butuh kepada insan yang sempurna, dan insan yang sempurna itu adalah di alam sempurna. Alam sempurna dalam Al-Quran sering diidentikan dengan alam langit, alam samawi. Makanya agama samawi disebut dengan agama sempurna, karena berasal dari langit. Karena agama ini adalah samawi, maka harusnya pembawanya, nadirnya, penerusnya harus juga dari langit. Maka jemaah sekalian berbahagia mengkombinasikan antara manfis samai dan latif adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan, karena manfis samai itu juga adalah milik daripada latif yang maha halus tadi. Artinya bahwa kombinasi antara menghadirkan dia dalam jiwa kita dan menghadirkan yang manfis samai di dalam kesadaran kita untuk hadir secara fisik adalah kombinasi yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita umat manusia. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz. Allahumma bihaqqi Muhammad wa alihi Muhammad wa ajil farajah syarif. Semoga sehat Ustaz. Amin, amin. Ya. Saya langsung aja. Kembali ke ayat tadi itu, wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bizatis sudur. Saya langsung ke tadi yang apa? Perumpamaan sholat tadi itu Ustaz, dalam pelaksanaan sholat. Ada yang dijahar, ada yang disir gitu dalam bacaannya. Nah, dari 5 waktu sholat kita yang fardu Ustaz ya, itu lebih banyak disir ya Ustaz ya. Lebih banyak sirnya. Sekali misalnya 2 rakaat misalnya di Isya, di subuh, dan di maghrib. Itu ada 2 rakaat kita di jahar ya. Sementara duhur, asar, dan maghrib 1 rakaat dan Isya 2 rakaat itu di sir. Nah dari sini mungkin kita bisa pahami Ustaz ya. Mohon penjelasan bahwa di balik yang zahir ini itu lebih apa istilahnya, lebih dominan yang gaib misalnya, yang lebih batin gitu loh. Itu saya memahami dari penjelasan Ustaz seperti itu. Mungkin saya keliru Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Wahidul. Jadi jemaah sekalian berbagi menarik ya jemaah sekalian. Jadi kalau kita lihat jumlah rakaat salat fardu kita, salat maktubah kita dalam satu hari itu kan 17 rakaat. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar kan sudah 8. Isya 4 rakaat juga berarti sudah 12. Terus kemudian maghrib 3, berarti sudah 15. Subuh 2, jadi 17 semuanya. Nah dari 17 rakaat ini, hanya 6 rakaat yang jahar. Yaitu 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, dan 2 rakaat subuh. Cuma jadi 6 rakaat yang jahar. Nah,
Karena 6 rakaat yang jahar otomatis 17 kurang 6 berarti 16 rakaat yang sir. Jadi hampir setengahnya. Jadi 6 rakaat sir, 11 rakaat sir, 6 rakaat jahar. Jadi lebih banyak sirnya daripada jaharnya. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari ini luar biasa, analisisnya Ustaz Wahidin tadi, yaitu bahwa kita dianjurkan lebih banyak melihat ke dalam daripada berbicara. Berbicara boleh, tetapi tidak boleh lebih banyak daripada diam. Harusnya diam lebih banyak daripada bicara. Siapa lebih banyak bicara daripada diam, dia akan gampang terseret ke dalam ghibah, ke dalam tajasus, ke dalam perkataan-perkataan yang sia-sia. Kalau kita lebih banyak diam, kita akan lebih banyak mendengarkan masukan informasi. Kalau kita semuanya banyak diam, maka kemudian dunia menjadi tenang. Tapi kalau semua orang lebih banyak bicara daripada diam, akan terjadilah keramaian dan keributan. Muncullah hoax, muncullah pembicaraan-pembicaraan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harusnya berdasarkan ini, analisis yang Ustaz Wahidin tadi ini adalah harusnya kita lebih banyak sir, lebih banyak ke dalam. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kita bahas ayat ini, analisis ayat ini. Baru membaca surat Az-Zariyat tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan kata-kata wa fi anfusikum afala tubsirun menggunakan pertanyaan afala tubsirun kan menunjukkan bahwa kita ini mayoritas lebih banyak berbicara. Lebih banyak jaharnya daripada sirnya. Sedangkan rahasia memperbaiki jiwa kita, rahasia mensucikan batin kita adalah justru banyak sirnya daripada jaharnya. Karena terbalik, kita lebih banyak jaharnya daripada sirnya, Allah bertanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikannya? Dan untuk perhatikan dalam diri kita ya sir. Ya. Jadi sir perlu. Kalau sir semuanya juga tentu salah. Karena kita butuh komunikasi. Tetapi sedapat mungkin setiap orang itu lebih banyak sirnya daripada jaharnya. Berdasarkan sholat tadinya, jahar itu hanya 6 rakaat, sedangkan sirnya 11 rakaat. Luar biasa. 11 rakaat artinya apa? Hampir 2 kali lipat daripada jaharnya. Jadi harusnya kita lebih banyak sir, lebih banyak lebih banyak merenungkan, lebih banyak muhasabah, lebih banyak melakukan kontemplasi di dalam diri kita. Supaya kita bisa melihat siapa kita ini, di mana kita ini, mau kemana kita ini. Apakah hati kita sudah bagus? Apakah jiwa kita sudah on the right track? Apakah hati kita sudah mulai terbersihkan, tersucikan untuk mengikuti jejak langkah orang-orang suci? Apakah jiwa kita sudah mulai menggapai-gapai ketinggian langit untuk mencapai insan suci yang ada di sana? Kalau belum berarti kita masih manusia bumi, manusia tanah. Manusia tanah kan adalah kegelapan. Maka oleh sebab itulah kita selalu bertanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yaitu apakah kalian sudah lebih banyak sir daripada jahar? Kalau masih lebih banyak jaharnya, Tuhan bertanya, kenapa tidak memperhatikan yang ada dalam jiwanya dengan sir? Terima kasih banyak, ini sudah menarik. Yang lain lagi, ada lagi satu lagi. Kalau tidak ada, bagus sekalian kita tutup dengan doa. Ustadz, ada permintaan doa juga dari Ibu Andri. Oh ya, baik Bu. Ya silakan Bu Dokter namanya. Oh ya, baik. Jadi jemaah sekalian, adik daripada Ibu Andri ini jemaah tetap kita juga, meninggal dunia tadi subuh, tadi malam kalau tidak salah. Yaitu adiknya yang bernama almarhumah Ibu Dewi Indah Juwita binti Rustam. Ini meninggal dunia jam 1.40 dini hari tadi di Sumatera Barat sana. Kita doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang suci dan disucikan. Kita doakan juga Ibu Ena Supina supaya operasinya yang sudah berjalan lancar tadi, recovery-nya berjalan lebih lancar. Dan kita doakan juga yang mau berumrah supaya perjalanan umrahnya berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa likulli salihah bihaqi Fatimah bihabaniha, khususan untuk almarhumah Ibu Dewi Indah Juwita binti Rustam, Ibu Ena Supina, dan
jemaah-jemaah kami dari Singapura yang akan berumrah pada esok hari. Semoga Allah perlancar perjalanannya. Alaihimul Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karim wa dini sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lilwalidina wa liman dakhala baitana mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila almarhumah Ibu Dewi Indah Juwita binti Rustam. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa sadaqalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata mal abrar jizyan rahmin. Wa aidan untuk Ibu Ena Supina yang baru operasi, Allahumma anta syafi la syifa illa bi syifai. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisimu. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan kitab suci yang kami baca, berikanlah kesembuhan yang sempurna kepadanya agar kesehatannya kembali pulih seperti sedia kala. Juga untuk jemaah-jemaah kami dari Singapura yang akan berumrah bersama dengan Pak Burhan. Kami mohon kepadamu ya Allah, perlancarlah perjalanan mereka dari awal sampai akhir. Mudahkanlah seluruh urusan mereka. Selamatkanlah mereka dalam perjalanannya awal sampai akhir. Jadi kalau umrah mereka umrah yang maghfirah dan kembali kepada kami dalam keadaan mabrurah, sehingga menyebarkan kebaikan dan cahaya ilahiyah ke tengah-tengah masyarakatnya, terutama keluarga yang ada di Singapura sana nantinya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kalau ada hal-hal yang akan mengganggu perjalanan mereka, kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan kitab suci-Mu dan doa-doa dari jemaah kami ya Allah, maka angkatlah musibah dan hambatan itu, gantilah dengan rahmat, hidayah, inayah, dan seluruh jenis kebaikan untuk mereka semuanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.